Dalam konteks ini menjadi sangat relevan untuk kita diskusikan ya. Jadi kita akan belajar dari Dr. Tifa ini. Kalimatnya dimulai dengan tulisan pegang ini baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 13 Januari 2021. Tentu hari yang bernuansa vaksin ya. Kita tahu Pak Presiden hari ini sudah disuntik vaksin dan kemudian perbincangan mengenai vaksin tentu menjadi trending topik di Indonesia hari ini. Maka kita sebagai rakyat jelata tentu harus mampu mencermati ini dengan betul-betul seksama, karena ya kita tidak mau menjadi rakyat yang hanya sekedar mengikut saja gitu. Kita ingin mengikut dengan pemahaman yang sama. Kita ingin ikut menjadi jamaah yang satu gerak, satu pemikiran dengan pemimpinnya. Kan begitu ya. Maka ketika ada suara-suara lain, ada pendapat-pendapat lain, tentu itu harus kita dengar dan kita pelajari dengan seksama juga ya. Sehingga pemahaman kita menjadi pemahaman yang utuh, bukan yang sepotong-sepotong, bukan yang seperti kerbau dicocok hidungnya gitu. Kemarin mencuatkan nama Dr. Fauzia ya, karena beliau ternyata cukup berani, cukup asertif dalam menyuarakan apa yang menjadi keyakinannya. Seperti yang di beberapa video sebelumnya sudah saya munculkan ketika beliau dengan tegas menolak untuk vaksin Sinovac karena beliau lebih memilih vaksin merah putih. Nah kemudian ketika saya coba telusuri, karena ini sumbernya dari akun Facebooknya beliau, ini juga ternyata ada yang menarik di postingan tanggal 7 Januari sebetulnya. Jadi ini sudah hampir sepekan yang lalu, tetapi dalam konteks ini menjadi sangat relevan untuk kita diskusikan ya. Jadi kita akan belajar dari Dr. Tifa ini. Kalimatnya dimulai dengan tulisan pegang ini baik-baik. Tentu ini sebuah nuansa seorang ahli, seorang pakar yang akan menyampaikan informasi penting untuk masyarakat. WHO tidak mempertimbangkan vaksin menjadi kewajiban dalam kurung mandatori bagi setiap penduduk. Pemerintah setiap negara terdampak harus mampu memberikan informasi, pengetahuan, dan alasan mengapa vaksin diperlukan sebagai salah satu cara mengendalikan pandemi. Tulisan salah satunya itu dengan huruf besar. Tentu ini bermakna bahwa ada cara lain yang bisa dilakukan selain vaksin yang juga sama-sama pentingnya untuk dikedepankan, dikampanyekan oleh pemerintah. Saya kira begitu ya. Tetapi pilihan untuk melakukan vaksinasi atau tidak sepenuhnya di tangan setiap penduduk. Yang bicara adalah Dr. Mike Ryan, Chief of Containment and Treatment Programnya WHO. Ya kita tahu kan bahwa Kementerian Sosial di Indonesia atau bahkan pemerintah sekalipun selalu merujuk kepada apa yang disampaikan oleh WHO. Dan tentu maka dengan itu mau tidak mau paradigma kita ya memang harus disesuaikan juga dengan kehendaknya dari WHO yang sudah menjadi asosiasi seluruh dunia gitu. Nah, WHO menyampaikan kan gitu, vaksinasi atau tidak itu ada di tangan penduduk. Nah, ini menjadi berbeda kan ketika kita dengar Menkumham menyatakan bahwa setiap masyarakat wajib divaksin, bahkan kalau tidak maka itu bisa kena denda sampai 100 juta dan penjara 1 tahun. Ngeri kali itu. Padahal kami sih rakyat jelata ya maulah gitu. Kalau kita dikasih tahu bahwa vaksin itu adalah alat ampuh yang sudah lolos uji BPOM gitu, yang sudah keluar fatwa halalnya dari MUI, dan apalagi kalau sudah terbukti benar-benar berfaedah gitu, efektif untuk menanggulangi COVID-19, dia sangat mau lah. Harus antri dulu berjam-jam pun kita mau gitu, pengen malah gitu. Tapi kan soalnya hari ini adalah ketika efektivitasnya kemudian diragukan, kemudian ada suara-suara lain yang juga mencoba membandingkan dengan vaksin yang berbeda, kan itu soalnya. Mas Menkes yang bukan dokter harus tahu ini. Ini menarik ya, karena justru di saat situasi sedang pandemik yang konon katanya ini hanya ada di 100 tahun sekali, justru pemimpin dari Kementerian Kesehatan bukan orang kesehatan. Nah, ini paradoks juga ya.
itu kita akan lihat nanti hasil kerjanya. Tolong Mas Wamenkes yang dokter kasih tahu beliau, vaksin penting. For some reason di mana pandemi atau endemi memang infectious dan deadly. Disebut deadly itu kalau CFR di atas 10%. Tetapi mewajibkan vaksinasi dengan vaksin baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang memberikan risiko adverse effect bahkan sampai kematian pada uji klinis fase 3 yang sedang berlangsung, apalagi sampai denda dan pidana bagi yang tidak bersedia divaksin, mencederai moral dan kemanusiaan. Kenapa WHO membuat pernyataan demikian? Oh, ini luar biasa ternyata ya, Dr. Tifa ini sangat berani. Karena kita ini tidak dengar dari banyak dokter yang berjumlah jutaan ini di Indonesia. Dugaan saya, titik 2, 1, karena semua vaksin ini betul-betul baru, maka penggunaan di lapangan bersifat human challenge atau eksperimental. Belum pernah dilakukan di real setting, maka belum ada laporan terjadinya harm atau adverse effect. Sehingga, 2, WHO sebagai badan kesehatan tertinggi tidak berani tanggung jawab kalau terjadi risiko. Maka penggunaannya maksimal harus bersifat himbauan. Nah, ketika WHO saja menyebut ini himbauan, nah menjadi pertanyaan di kami rakyat jelata ini, kenapa pemerintah kemudian menjadi mewajibkan? 3. Secara fakta CFR coronavirus 3%. Infectious yes, deadly no. Dengan ini maka vaksinasi tidak memenuhi syarat untuk dimandatorikan. Nah, ini saya kira informasi yang juga jarang kami dengar. Sebagai perbincangan yang sekilas-sekilas sih saya kira ya cukup sering lah kita dengar ya, bahwa ini sebetulnya tidak mematikan, tapi penyebarannya itu justru yang masif. Nah, maka kelanjutan kalimatnya adalah pertanyaan yang tidak dijawab secara jelas oleh Mas Menkes waktu ditanya Najwa Shihab semalam. Ini dikaitkan dengan cara live-nya Mata Najwa ya, yang tamunya adalah Pak Menkes yang baru ini. Kalau ada yang mengalami efek samping serius, bahkan sampai meninggal karena shock anafilaktik, seperti yang terjadi pada uji klinis di beberapa negara, bagaimana? Negara mau tanggung jawab? Jawabannya tidak jelas. Nah, itu kan yang justru dikhawatirkan oleh rakyat hari ini. Jadi mestinya itu yang dijawab terlebih dahulu oleh pemerintah. Untuk diketahui, negara Jerman sebagai asal vaksin terbaik yaitu Pfizer tidak mewajibkan vaksinasi coronavirus kepada warganya, sukarela saja. Nah, ini bahkan negara yang membuat vaksin terbaik tidak mewajibkan. Nah, ini kita yang justru menggunakan Sinovac yang sebagian orang meragukan efektivitasnya justru mewajibkan. Kan ini logika kita jadi dibolak-balik seperti ini gitu. Ini harus segera diluruskan. Begitu juga dengan UK, Australia, dan many other countries. Amerika juga persuasif. Nah, saya kira ya sudahlah, diperbaiki sajalah cara-cara dari pemerintah ini. Jangan malu untuk meniru apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain yang ternyata dilihat dari berbagai sudut pandang itu lebih baik, lebih efektif, dan lebih manusiawi. Ingat baik-baik, Dr. Tifa bukan anti-vax. Dr. Tifa pro-vax, asal vaksinnya benar dan diterapkan secara benar. Vaksin yang benar itu yang gimana, Dok Tif? Vaksin yang toyib, tidak sekedar halal. Ya, itu penutup dari Dr. Tifauzia di postingan Facebooknya tanggal 7 Januari yang kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadikan pemaknaan kita, pemahaman baru kita terhadap sekelumit tentang vaksin yang sekarang sedang hangat diperbincangkan oleh rakyat di Indonesia. Ya, semoga pemerintah bisa segera menjawab keraguan masyarakat dan simpang siur yang bertebaran di berbagai media sosial, karena mau tidak mau pemahaman yang benar dulu yang harus didapatkan oleh rakyat, baru kemudian bisa beranjak pada level berikutnya yang lebih bersifat action. Vaksinasi akan berjalan secara lancar insya Allah ketika pemerintah sendiri mampu memberikan penjelasan dengan terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan transparansinya jelas-jelas bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia, dan mudah-mudahan Indonesia cepat keluar dari kondisi pandemi COVID-19 ini.